yang harusnya mungkin udah meninggal waktu itu, tapi kok masih dikasih satu peluang hidup yang baru. Hey Sobat Jaggers, siang ini kita kedatangan tamu spesial dari channel The Bodos. Wis, Yang mana channel membahas tentang banyak narkoba ya. tentang narkoba. Ngeri Okay. nih, ngeri. Boleh dibagi ke Sobat Jaggers nih, Bang Wak, bagaimana awal mula dari The Bodos ini? Ya sebetulnya The Bodos ini sebuah channel tentang edukasi narkoba, ya kan? Mungkin salah satu channel edukasi narkoba yang cukup banyak orang akses gitu kan, sebagai sebuah portal jadinya tentang informasi-informasi tentang bahaya-bahaya narkoba. Nah awalnya itu sebetulnya karena dulu saya kan mantan pemakai, dari mantan pemakai. Setelah itu ada satu kejadian yang mengharuskan saya masuk ke rumah sakit karena efek dari pemakaian dulu kan putau, karena harus sukanya tuh disuntik ya, karena sukanya disuntik akhirnya ada hasilnya adalah sebuah penyakit ya, penyakitnya itu hepatitis C. Nah ketika masuk ke Siloam akhirnya kan harus dirawat di sana dan kritis. Nah setelah itulah channel The Bodos itu akhirnya ada, karena sebelumnya sebetulnya saya udah pernah buat satu bahasan tentang video tentang narkoba, dulu ada bareng sama teman saya. Cuman setelah pulang dari rumah sakit itu ternyata video itu mendapatkan respon yang cukup baik dari penonton di YouTube. Komennya baik gitu. Ya, view-nya juga bagus, komennya baik, pokoknya semuanya baik gitu. Itu juga butuh waktu sekitar 4-5 bulan sampai akhirnya dia, nah saya juga gak ngerti lah ya kan. Saya juga gak ngerti kenapa video itu bisa 4-5 bulan sampai akhirnya bisa naik banget. Jadi bukan dalam waktu yang cepat, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sebulan. Jadi butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Akhirnya setelah keluar dari rumah sakit saya membuatlah sebuah konten yang khusus tentang narkoba. Jadi The Bodos itu sebenarnya udah ada sebelum itu, tapi bukan bahasnya tentang narkoba. Sekarang lebih fokus ke narkoba. Membahas tentang narkoba karena mungkin kalau dari pendapat saya, dari sudut pandang saya, mungkin itulah yang memang harus saya lakukan, karena ya dari pengalaman di rumah sakit itu yang harusnya mungkin udah meninggal waktu itu, tapi kok masih dikasih satu peluang hidup yang baru. Akhirnya saya mendedikasikannya untuk membuat channel The Bodos lebih spesifik membahas tentang narkoba kayak gitu. Itu kan semua berdasarkan dari semua pengalaman ya, apa yang sudah dilakukan? Iya, semua dari pengalaman semua. Seberpengalaman apa sih Bang Wak ini? Sebetulnya sih kalau dari pengalaman, banyak orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya tentang dunia narkoba. Kayak kemarin saya ada bikin podcast sama namanya Pak Asril. Nah itu salah satu pemain lama juga di dunia narkoba dan usianya sekarang udah 63 tahun. Dari usia 15 tahun di tahun 73 dia udah pakai morfin, disuntik waktu itu. Iya, saya baru dalam tahap pembuatan itu. Masih kecambah. Tapi dia udah pakai. Ya, tapi jadi bukan karena pengalamannya, tapi saya membuat ini karena mungkin orang yang pertama dan akhirnya mendapat respons yang baik dari masyarakat dengan kemasan konten yang sangat relate sama pemakai gitu. Jadi lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk dipahami juga, entah itu untuk keluarga, orang tua, untuk orang yang masih pakai atau orang yang belum pakai, untuk dia masih remaja, orang tua, dan jadi lebih mudah gitu. Karena kan kalau misalnya kita nonton channel-channel yang dari pemerintah atau dari aparat-aparat gitu kan, kebanyakan sifatnya kaku gitu. Stop. Ya. Jangan pakai narkoba. Narkoba itu membunuh. Iya, terus gimana orang buat tahu, iya, gitu. Tapi orang akhirnya malas kan nontonnya. Iya, emang narkoba enak gitu kan. Narkoba itu sebetulnya enak. Cuma permasalahannya resikonya itu apakah sepadan gitu sama rasa enak yang kita dapetin kayak gitu. Nah, itu yang sekarang sedang kita buat, yang saya buat di channel The Bodos untuk memberi pemahaman itu. Sama setelah orang makin narkoba itu mau ngapain, setelah mereka rehabilitasi, mereka susah buat dapetin kerja, mereka susah buat secara mentalitas, mereka harus apa. Makanya ada movement, ada pergerakan dari The Bodos itu berkarya tanpa
narkoba. Oke. Gitu. Sesuai dengan ini ya, semangat ini. Nah, apa namanya? Dari channel ini kan bisa diakses semua orang kan? Apa ada beberapa orang misalkan yang nyinyir atau apa? Wah, soal ngomong narkoba nih gitu. Wah, ngapain sih buka-buka kayak gitu atau apa gitu? Gimana Bang Wak? Betul, banyak pasti. Karena namanya dunia media sosial, kita harus siap dengan segala macam komentar, tanggapan atau nyinyiran atau haters dan yang lain-lainnya. Karena dunia media sosial memang terbuka secara umum, namanya juga publik gitu kan. Orang berhak untuk nggak suka, orang berhak untuk suka, orang berhak untuk subscribe, orang berhak untuk membenci, untuk enggak gitu. Itu tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Sama seperti waktu dulu makin narkoba gitu kan. Pasti kan waktu kita makin narkoba juga kita ngelihat ada teman yang suka, ada teman yang nggak suka. Yang suka berarti yang sama-sama pemakai. Yang nggak suka pasti kan memang yang nggak suka memang bergaul sama orang yang makin narkoba. Sama aja sebetulnya. Karena kalau udah di ruang publik, ya resiko seperti itu ya pasti tetap ada. Cuman kan kita ingat sama tujuannya nih sebetulnya buat apa sih kayak gitu. Tujuannya buat apa, kan buat bukan mencerahkan tapi untuk memberikan sebuah pengertian gitu, pemahaman narkoba itu seperti apa dampaknya dan seperti apa nanti buat kedepannya dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kita nggak usah, kalau saya pribadi sih nggak pikiran sih buat yang kayak gitu-gitu ya. Toh kalau misalnya ada orang yang ceritanya komennya terlalu parah banget, tinggal remove aja, karena ada kan fiturnya. Tinggal hapus aja, udah pusing-pusing amat gitu aja. Kalau ke netizen mungkin masih bisa diatasin kali ya Bang Wak. Tapi misalkan kan Bang Wak masuk ke dunia ini udah cukup lama nih, ya kan, sebelum sampai ke titik pertobatannya lah. Dari teman-teman nih, teman-teman yang dulu perjuangan, wah lo sekarang gini Wak, gimana gitu. Ada nggak komen dengan adanya channel ini muncul terus? Enggak sih. Nggak ada ya. Mereka lebih support. Jadi sama juga sih sebetulnya, kita udah lempar ke publik atau ke teman atau yang lainnya ya. Karena kan kita hidup ini bukan berdasarkan omongan orang gitu, tapi apa yang kita mau buat, apa yang mau jadi karya kita. Jangankan yang bahas tentang narkoba, bahas tentang yang sesuatu yang paling positif pun, ya kan, entah itu lagu kan atau apa, pasti tetap aja ada yang kayak gitu. Ada orang yang ini aja pasti nyinyir. Iya, karena memang udah di ruang publik. Kalau saya prinsipnya ya lebih baik lebih baik menentukan prinsip kita, terus kita jalanin aja apa yang mau jadi tujuannya, gitu aja sih. Kalau terkait dengan pengalaman narkoba nih, perkembangan narkoba sekarang ini gimana itu? Perkembangan kan berita akhir-akhir ini kan banyak juga tuh ditangkap, penggerebekan di mana tuh kemarin sekian polisi kilo, dan ini berapa ribu butir, bahkan yang paling terbaru polisi yang biasanya selama karirnya nangani narkoba dia pun terjerat, gitu kan. Seberapa menggodanya sih itu, dan seberapa riskannya ini orang untuk terjerat ke situ? Ya narkoba ya, karena memang narkoba enak, apalagi duitnya. Gitu ya? Iya. Seenak apa sih ininya? Narkoba. Duitnya ya, duitnya. Iya. Duitnya enak untuk jualan. Itu kalau yang orang jualan. Kalau apalagi udah dapat duitnya, setelah itu nikmatin barangnya ya kan. Udah memang benar-benar ya, memang narkoba enak, memang enak. Karena kalau enggak, logikanya nih, kalau enggak ngapain orang beli? Dan dia bisa berkali-kali beli. Selain dari faktor ada dia ketagihan dan yang lain-lainnya, sama aja kayak makan sebetulnya. Kenapa orang Indonesia makan nasi, ya kan? Padahal sebetulnya di nasi ada gula, dan gula sebetulnya lebih mematikan dibandingin narkoba. Iya kan, karena bisa diabetes dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa orang Indonesia harus makan pakai nasi? Ya sama aja seperti narkoba, sebetulnya analoginya cara berpikirnya kayak gitu juga. Untuk secara konsumsinya. Iya. Karena narkoba itu memang enak, seperti nasi, orang makan nasi. Orang Indonesia berpikir nasi emang enak, cuman bedanya narkoba ada konsekuensi yang lain. Setelah pakai narkoba bisa sakit, bisa masuk penjara, masa depan bisa hancur. Meskipun gula juga kayak gitu sih, cuma kan gula lebih legal kan. Kalau konsumsinya bisa ditahan, ya sebenarnya gula nggak begitu berbahaya kayak gitu kan. Sebenarnya hampir gitu ya? Sama lah. Ini tuh enaknya ya. Itu enaknya. Berarti udah
kan pasti udah menikmati enaknya kan, karena sekian lama pakai itu sebenarnya. Terus ada masa kelamnya gitu nggak? Kan dari pemakaian narkoba ada yang namanya Sako segala macam. Boleh pasti untuk masa-masa kelamnya. Masa paling terkelam dari Bang Wak ini juga apa nih Bang? Kalau masa kelam kayak overdosis paling, karena kan kalau saya kan lebih banyaknya suntik kan, nyuntik, lebih banyak sukanya yang kalau istilahnya itu donors gitu, bukan uppers. Kalau uppers itu kan biasanya narkoba jenis ekstasi, terusnya sabu dan lain-lainnya kan. Kalau saya lebih itu yang apa tuh? Uppers donors itu apa? Iya, kalau uppers itu yang bersemangat lah. Bikin kita semangat. Kalau donors kalau saya lebih suka yang donors, yang lebih sukanya kalau misalnya habis pakai narkoba jenis misalnya putau atau misalkan obat-obatan dan lain-lain, itu kan lebih santai, lebih slow lah ibaratnya bahasanya tuh kayak gitu. Nah itu lebih suka yang kayak gitu, dan dulu pernah sampai yang misalnya overdosis dan yang lain-lainnya. Kalau zaman sekarang kan memang paling beredar di pasaran kan sabu kan. Nah kalau sabu itu sebetulnya nggak overdosis, nggak bisa bikin overdosis. Cuma permasalahannya dia sugestinya tuh parah banget. Itu yang membuat orang akhirnya nggak bisa lepas dari circle pemakaiannya. Oh gitu, makanya ada yang ketangkep 1 kali, 2 kali gitu ya. Betul kan, banyak tuh kayak artis kan kemarin ada lagi Ridho Roma ketangkap gitu kan, udah lagi, padahal udah ketangkap lagi. Karena mereka masih ada di circle itu. Jadi sesimpel ini aja, kalau orang misalnya sering nyabu, terusnya ngelihat botol yang biasanya dia beli buat botol buat nyabu, rasanya udah mules. Orang main korek api mules, psikisnya gitu psikisnya. Ngomongin tentang sabu mules, kayak gitu. Beda kalau sama putau zaman dulu. Kalau putau itu memang nagih badannya, minta. Enggak, dia bukannya suges tapi memang minta, harus nyari, makanya sampai ada nyuri lah atau dan yang lain-lainnya. Menarik nih. Berarti narkoba itu lebih ke circle ya. Kalau udah gemblong itu lebih ke circle gitu kan. Dari circle itu kalau mau lepas ya harus potong circle itulah gitu. Betul. Kemana sebetulnya ya Bang Wak. Nah mengenai itu tadi cerita ada mencuri segala macam, berarti kan narkoba itu akhirnya kan dekat dengan kriminalitas kan. Betul kita pasti. mengesampingkan tentang masalah pasal narkotika dulu ya. Nah itu gimana itu? Apa yang membuat itu pasti kan untuk belanja segala macam. Apa Bang Wak juga pernah ngalamin seperti itu? Kalau sampai ke kriminal? Kalau sampai ke kriminal sih belum pernah. Karena kalau zaman dulu jadi misalnya punya duit, saya 1 juta 2 juta gitu, lebih baik dibeliin gelek tuh, beliin cimeng, terus diputerin. Jadi nggak pernah kehabisan stok sampai benar-benar harus melakukan kejahatan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak putau zaman dulu tuh masih murah sekali gitu, dan bisa beli beli ganja, untungnya bisa buat beli putau tuh bisa lebih gampang lah gitu, lebih murah, murah banget. Berarti di tahun 90-an. Nah beda kalau zaman sekarang nih bro. Kalau zaman sekarang nih orang bisa mungkin ngebegal buat beli atau curanmor buat beli sabu. Kayak gitu, karena sabu itu dampaknya sangat lebih merusak dibandingin putau. Kalau putau memang orang tiba-tiba bisa langsung meninggal atau jangka panjang bisa sakit gitu. Tapi kalau sabu ini orang karena berpikirnya mindsetnya orang gua nggak langsung mati, orang gua juga dampak kesehatannya juga nggak ini, toh gue bisa buat kerja, bisa buat apa gitu. Jadi mindsetnya dia bisa lebih terkesan memperbolehkan gitu. Terus lebih adiktif juga ya sabu? Iya, sebetulnya lebih adiktif kalau buat dia, karena kan dia pemakaian jadi bisa berkali-kali kan. Udah gitu harga sabu lebih mahal dibanding putau. Iya kan, sekarang sabu 1 gramnya anggaplah sekarang 1,6 1,7 gitu kan, itu 1 gramnya. Nah kalau misalkan dia pakai sebulan harus berapa gram, atau mungkin pemakaian parah 2 hari 1 gram, lebih baik beli emas kan. Itu yang kejadian sama artis-artis yang kenapa harus kejadian lagi ketangkap gitu ya. Terus yang terakhir kemarin dari Kapolsek itu kan juga ketangkap karena sabu ya. Betul. Berarti dia karena udah dapat terus ke adiktif itu seperti itu. Iya, karena memang nggak ada, ya memang enak. Masalahnya itu jadi jeratannya karena enak, duitnya enak kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya miskin juga. Enak, rasanya enak, duitnya enak gitu kan.
Tapi di badan itu gimana itu nanti efek itu kayak UA sendiri tadi udah merasakan ketika ada masuk ke Siloam ya. Nah itu berarti efek itu masih ada sih. Efek itu kira-kira berapa lama itu Bang Wak? Efek apa nih? Merasakan hancur kita di tubuh ini gitu. Sebetulnya semuanya tergantung dari orang kan. Badan orang meresponnya beda-beda tuh. Terusnya sama jenis narkoba yang masuk maksimal ke dalam tubuh dia apa. Jadi faktornya banyak. Tapi kalau kita ambil secara umumnya, kalau misalnya sabu, karena dia dipicu kan, seluruh organ tubuhnya dipicu dalam waktu mungkin kalau pemakaian sabu kan bisa 6 sampai berapa 8 jam gitu, tergantung jenis sabunya bagus atau enggak kan. Itu kan semua jantung dan ini dipicu enggak secara normal. Nah setelah itu makanya orang kan capek kalau habisnya pinginnya tidur, pingin apa gitu kan. Nah kalau itu dikonsumsi terus menerus ya sama aja bobrok juga akhirnya organ dalamnya, karena enggak secara normal di apa namanya, kinerjanya enggak secara normal. Iya, jadi lebih apa namanya over gitu ya kerjaan tubuhnya. Sama seperti orang ngerokok lah kan. Siap. Orang ngerokok juga seperti itu juga kan. Oke, Bang Wak, terakhir nih pesan untuk teman-teman dari Sobat Jaggers mengenai bagaimana untuk menghindari dari narkoba. Bukan hanya untuk Sobat Jaggers tapi juga untuk ke orang tua juga. Silakan, Bang Wak. Jadi buat sekarang yang masih pada make, gue tahu narkoba itu enak. Dan memang enak narkobanya. Tapi yang harus dipikirkan adalah faktor resikonya. Apakah sepadan sama enaknya? Kalau misalkan lo pikir itu masih sama seperti kayaknya sama-sama aja bang, seperti rasa enaknya, nah berarti lo belum pernah sampai masuk penjara, keluarga lo hancur, lo cerai, terusnya belum ada lagi faktor kesehatan dan yang lain-lainnya. Jadi menurut gua kalau narkoba itu enaknya sesaat, cuman setelah itu dampaknya bakal lebih nyusahin. Jadi lebih baik nggak usah lo sentuh narkobanya, kayak gitu. Tuh, ingat Sobat Jaggers, ini informasi dari Bang Wak, penggawa The Bodoh yang sudah pengalaman malam melintang dunia narkoba. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, selamat siang Sobat Jaggers. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk selalu mendapat kabar dari berita-berita Jagain TV. Ciao. Oke sahabat Jaggers, jangan lupa tetap saksikan Bang Jago jawaban atas galonya orang-orang cuma di Jagain TV. Dan jangan Mas, lagi syuting. Ya gue juga tinggal dong bos, nggak boleh. Ini kenapa lah? Nah, gue juga pengen lagi. Ya, silakan. Oke, intinya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman SD lu. Share ke mantan, share ke keluarga, pokoknya share banyak-banyaknya. Kita ketemu di video berikutnya. Jagain, Jagain. bubar.